Pemirsa, Anda masih ingat bintang film yang mendapat julukan Si Pitung? Saat ini ia sudah tidak seaktif dulu lagi dalam menekuni bidang hiburan. Malah ia sedang sibuk berbisnis. Seperti apa ia sekarang dan bagaimana kesibukannya? Berikut pemaparannya untuk Anda pemirsa Buletin Siang bersama rekan saya Desi Anwar. Silakan Desi. Terima kasih Dana. Halo pemirsa, selamat siang dan apa kabar? Selamat siang Bang Diki. Selamat siang Desi Anwar. Selamat siang pemirsa. Dulu Si Pitung, sekarang bisnis jeans. Itu bagaimana jalan itu? Ya sebenarnya bisnis jeans itu juga sudah lama saya lakukan. Kira-kira saya mulai 5 tahun yang lalu. Ya di dalam rangka persiapan masa depan. Karena pada saat itu, ya 5 tahun yang lalu tepatnya, saya sudah memperkirakan bahwa dunia perfilman Indonesia ini memang akan beginilah jadinya, naik turun. Nah pada saat turun itulah kita sebagai artis juga tidak terlepas sebagai warga negara Indonesia harus siap diri untuk masa depan, kira-kira begitu. Gitu. Sekarang lagi turun ya perfilman. Bukan turun lagi, berantakan. Sudah berantakan. Tapi Bang Diki mulai berkarir tahun 1959 ya. Betul. Pada waktu itu bagaimana tuh suasana perfilman nasional waktu itu? Ya, secara sedikit sejarahnya tahun 59 saya mulai di film sebagai pembantu umum unit, di mana tugas saya itu adalah melayani bintang-bintang film, mengantar makanan, mengantar minuman, merangkap pemain ekstra atau figuran begitu ya. Nah, tahun-tahun 60-an, tahun 70-an jauh lebih bagus daripada kondisi perfilman sekarang ini. Oh ya pasti mungkin karena televisi ya waktu itu juga belum. Ya antara lain ya faktor-faktor sebagai konkuren yang menghambat barangkali, tapi saya tidak a priori mengatakan demikian ya. Adanya laserdisc, adanya video, adanya pertelevisian yang sudah begitu canggih sekarang ini. Tapi kalau kita mau jujur, introspeksi diri, perfilman Indonesia begini sepi sekarang ini adalah kesalahan orang film itu sendiri. Ya, kita tidak boleh mencari kambing hitam dengan mengambil katakanlah sasaran pelampiasan kesalahan adalah penonton yang salah. Penonton adalah raja. Mereka boleh memilih film mana saja yang menurut mereka baik karena mereka membayar. Tapi apakah pada waktu itu memang orang lebih sering nonton di bioskop dan apakah para sutradara zaman itu memang mereka lebih memberikan kreativitas yang jauh lebih menarik dari sekarang? Kalau boleh juga saya jujur mengakui bahwa kalau dibandingkan dengan sekarang, kuah cerita jauh lebih berbobot cerita-cerita film-film dulu dengan sekarang ya. Kalau sekarang ini orientasinya sangat dangkal menurut saya pada umumnya, walaupun ada juga di antara mereka yang berbobot, tidak semuanya. Tapi pada umumnya adalah berkisar antara kehidupan malam, nightclub, action yang kadang-kadang juga berlebihan, seks dan itu sebagainya. Pada umumnya ya? Pada umumnya ya, walaupun diantaranya juga ada yang berbobot. Tapi kalau dulu karya-karya Pak Usmar Ismail sebagai contoh, ada Harimau Campa, ada Pejuang ya, kemudian ada Tiga-Da yang telah begitu populer. Itu variabel sekali di dalam penyuguhan kepada penonton, sehingga penonton betul-betul mempunyai banyak pilihan mau nonton apa dia sekarang nih, komedi, drama, ya, musikal, perjuangan. Kalau sekarang nih 10 bioskop memutar film Indonesia pada umumnya semuanya sama, mungkin hanya lain judul aja. Ini salah satu akibat. Jadi mungkin dulu justru lebih nasional ya perfilman, lebih nasional, itu. lebih umum ya. Mungkin mereka juga pada waktu itu ditopang oleh orientasi yang original di dalam mengungkapkan naskah ke permukaan film. Karena pada waktu itu belum ada contoh namanya diskotik, belum ada nightlife seperti yang sekarang ini ya. Nah, sekarang orientasi dari kebanyakan penulis cerita, skenario adalah orientasi yang kehidupan malam. Jadi justru menurut Bang Diki pengaruh-pengaruh dari luar, misalnya film-film impor atau budaya dari luar, bukannya mempercerdas insan-insan perfilman, jadi justru mungkin karya mereka justru lebih menurun sekarang. Ada. Saya tidak mau mengatakan bahwa semua film import itu bagus. Ada juga yang jelek di antara mereka ya. Jadi kita juga sebagai insan film harusnya selektif. Mana yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa terapkan di sini, kita ambil yang baiknya tentunya. Tapi banyak juga film import yang terus terang aja merusak moral dekadensi. Baik itu orang film maupun
the coming generation dari bangsa Indonesia. Nah, ini juga saya betul-betul menghimbau kepada Badan Sensor Film Indonesia agar lebih selektif lah di dalam memasukkan film-film import ke Indonesia ini. Jadi kapan kira-kira Bang Diki akan kembali memasuki dunia perfilman? Sampai saat ini pun saya tidak pernah mengikrarkan diri saya berhenti dalam berkarir dalam film. Tapi otomatis aktivitas saya ini terhenti karena memang tidak ada aktivitas produksi film. Dan itu bukan hanya saya. Rekan-rekan saya yang lainnya pun menanti kapan nih film Indonesia akan bangkit kembali atau hidup kembali begitu. Sementara sinetron tidak diinginkan. Saya kira sinetron mempunyai jalur tersendiri, mempunyai penggemar tersendiri, mempunyai prospek tersendiri, ya. Saya tidak melihat sinetron sebagai suatu persaingan dari dunia perfilman Indonesia. Justru dia harus merupakan acuan dari perfilman nasional sehingga bisa sama-sama maju menuju kepada kualitas yang baik. Oke, Bang Diki, terima kasih atas kehadiran Anda. Sama-sama Desi Anwar. Maaf sangat pendek ini wawancaranya. Saya kurang puas kayaknya mau ngomong terus itu. Saya juga kurang puas. Tapi nggak apa-apa lain kali ya. Oke, pemirsa, terima kasih. Saya kembalikan acara ini kepada Dana. Desi, terima kasih. Bang Diki, terima kasih juga. Terima kasih, Semoga Dana. lain kali bersedia untuk menjadi tamu kita untuk Selalu melanjutkan welcome. Baik, terima kasih. pembicaraan.